Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Shalom, masih suasana Sinja. Berarti masih kongsi baterai. Ya, nggak ada yang menyangka saya juga pakai merah gitu ya. Saya berpikir tadi ya masih Sinja kita pakai merah aja. Untung stok merahnya masih banyak gitu kan. Jadi pakai merah terus setiap hari gitu. Ya. Kemarin habis Sinja, yang merayakan Sinja sudah happy, sudah senang, ya bagi-bagi berkat, bagi-bagi ampau. Habis itu pusing. Habis itu pusing. Kok begitu? Iya Bu, sama. Saya juga cuma keluar ampau doang, nggak ada yang masuknya gitu kan. Saya cuma keluar ampau, nggak ada masuknya gitu kan. Nah itu. Tetapi ini menjadi suatu peristiwa yang sebenarnya tidak boleh kita lalui. Banyak orang salah berbicara, Sinja itu nggak boleh dilakukan lagi karena sudah Kristen. Banyak sampai detik ini ibu-ibu, orang merasa tidak perlu merayakan Sinja karena sudah Kristen. Bahkan saya sendiri pun banyak orang yang bertanya, loh kamu kan sudah Kristen, memang masih merayakan Sinja? Dulu waktu kita belum mengerti kebenaran seperti sekarang ini, saya masih terbawa dengan cara berpikir seperti itu. Sudah jadi orang Kristen ya nggak perlu lagi merayakan Sinja. Tapi ternyata tidak seperti itu. Sinja itu kan tahun baru, adat istiadat orang Chinese. Nah itu ya. Jadi ada sukacitanya kita berkumpul sama orang tua pagi-pagi bagi yang punya orang tua. Nah di sini ibu-ibu kan kalau yang Tionghoa biasanya anak-anaknya harus datang ke rumah orang tua pai pagi-pagi. Biasanya paicia pagi-pagi bagi-bagi ampau di situ. Nah anak-anak juga diajarkan untuk mereka bagaimana menghormati orang tua. Bukan hanya sama orang tua tapi sama cici, koko, sama adik. Semuanya kumpul di situ. Pagi-pagi makan dulu. Biasanya tuh makan miswa. Kalau saya di keluarga tuh makan miswa pagi-pagi. Nah, habis makan baru pai. Nah itu baru hormatin orang tua, saudara semuanya. Jangan nanti ketika orang tua kita nggak ada baru kita nangis-nangis. Kan biasanya begitu. Nggak peduli sama orang tua. Ketika nanti orang tua sudah nggak ada di dalam peti mau ditutup, baru nangis-nangis. Nah sekarang mumpung masih ada orang tua, itu kan juga ada lagunya itu kan, kalau di lagu Mandarin kan ada. Nah, Ibu Suli bisa nyanyi itu pasti ya. Kalau saya cuma taunya sedikit-sedikit doang. Kalau ngomong Mandarin saya bisa. Ya cuma ngomong Mandarin doang bisa gitu kan, ngomong Mandarin gitu ya. Makanya anak-anak juga kita punya keturunan, anak-anak harus dikasih tahu. Nah itu kan ada adat istiadatnya yang harus mereka ikutin. Jangan sampai melupakan orang tua. Kalau saya bisa nyanyi Mandarin cuma Seng sang siau memahal. Lanjutannya silakan gitu. Jangan saya nyanyi gitu ya. Setelah kita merayakan Imlek bersama, kita melalui hari-hari bersama, habis tahun baru juga, kita harus berpikir beban kita semakin besar kan? Tahun ini bukan berarti kita bisa lebih ringan. Tahun ini beban akan semakin berat. Itu udah pasti. Ekonomi belum tentu pulih di tahun ini, bahkan bisa semakin tambah parah. Kehidupan kita, coba ada nggak kita merenungkan hidup kita sampai sekarang ini sudah banyak belum mengalami perubahan? Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Pertanyaannya, benar tidak ibu-ibu hanya memiliki Tuhan di dalam kehidupan ini? Ini harus menjadi question mark, pertanyaan buat diri kita masing-masing. Benar tidak saat ini hanya Tuhan satu-satunya yang kita miliki? Karena hidup kita di dunia ini ibarat seorang pengembara. Kita ini merantau di dunia ini dan harus pulang. Ibu-ibu semua harus pulang, nggak ada yang nggak boleh nggak pulang.
Kalau nggak pulang gimana? Udah 100, jangankan 100 tahun, 70 tahun aja udah susah kita jalan. 80 tahun semakin susah. Waktu muda masih gagah, begitu 70 tahun jalannya udah pelan-pelan. Semua kita, termasuk saya, ya, jadi di sini termasuk saya. Nah, kita harus menyadari, kita berjalan di dalam perantauan kembara dunia ini, kita harus pulang. Saat ini ibu-ibu dan saya tersesat tidak di dalam dunia ini. Apakah kita sudah ada di track yang benar dan pada akhirnya kita pulang ke rumah Bapa di surga? Jangan sampai nanti di ujung maut kita baru, aduh ternyata selama ini sesuai umur ibu-ibu masing-masing, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ternyata kita buang waktu sia-sia. Seperti seseorang yang mau mendaki gunung, dia harus mempersiapkan di dalam perjalanannya pendakian kehidupannya. Dia harus mempersiapkan bekal makanannya, kalau nanti hujan seperti apa, kalau ketemu binatang buas masuk hutan bagaimana. Dia harus mempersiapkan. Begitu pula kita di dalam kehidupan ini harus mempersiapkan hidup kita. Kita tidak tahu tahun ini akan terjadi apa. Apakah akan ada bencana lagi? Kita tidak tahu. Ibu-ibu yang di depan sudah ketawa-ketawa. Pasti hafal pertanyaan. Semakin ketawa semakin saya turun. Sampai sekarang ibu-ibu, ayo saya mau tanya dulu. Karena ini bertanggung jawab juga loh. Kalau nggak sama-sama berubah, ibu-ibu sampai sekarang masih cepat ngomong dulu atau mikir dulu? Ini saya bertanya ibu-ibu, ini jawabnya ketawa. Cepat ngomong dulu atau mikir dulu? Banyak kan ngomong dulu, bahasanya diplomatisnya hebat loh. Ibu-ibu tuh diplomatis itu hebat, luar biasa. Kalau bapak-bapak biasanya to the point, langsung aja, gitu kan. Ngomong dulu. Nah, ayo, saya tetap tidak bosan-bosan. Ayo, jangan ngomong dulu deh, pikir dulu. Saya tipe orang yang dari dulu kalau ngomong suka asal ngomongnya ceplas-ceplos aja. Saya tipe orang yang dari dulu tuh to the point kalau ngomong, ceplas-ceplos. Tetapi saya belajar dari setiap peristiwa. Ingat ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Setiap peristiwa yang saya alami dalam kehidupan saya ini akhirnya membuat kita tidak berubah. Akhirnya membuat kita tersesat di dunia ini. Kita berputar-putar di tempat yang sama, itu lagi, itu lagi. Salahnya jatuh dosanya di mana? Mulut lagi dan mulut lagi. Ayo ibu-ibu, ambil komitmen. Ini menjadi beban. Kalau ibu-ibu tidak bisa tanggalkan beban dalam kita sembarangan berbicara saja, bagaimana bisa masuk surga? Saya kan percaya Tuhan Yesus. Ya, tetapi setelah kita percaya, kita harus mengikut Yesus, berarti kita harus tunduk sama perintahnya. Tapi kan susah Pak. Bu, saya ngalamin. Susah memang. Kadang sakit hati, kecewa. Sering sekali kita tidak melakukan perbuatan A, tetapi ada orang memfitnahkan kita. Dibilang kita melakukan perbuatan A. Lalu, kita kan kecewa dong. Pinginnya nih, saya nggak begitu, gitu kan. Yang sering saya hadapin ketika seperti itu, Tuhan bilang, diam. Dan saya teringat, diam, ya udah diam. Audio Jungle.